Fatimah Channel. Pada video kali ini kita akan mengulas materi tentang UAS, materi tentang soal-soal UAS, yaitu tentang turunan pada mata kuliah kalkulus diferensial. Mari kita mulai teman-teman. Yang pertama, turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. F aksen X itu adalah lambang turunan dari fx ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita menurunkannya, kita pisahkan antara konstanta, teman-teman, salah, koefisien dengan variabelnya. Nah, nanti kita akan turunkan variabel dan variabelnya saja. Koefisiennya kita pisahkan. Dalam aturan turunan itu koefisiennya itu dipisahkan dengan variabelnya untuk diturunkan. Lalu koefisiennya juga konstanta juga nanti kita turunkan yang konstanta. Nah, jadi karena koefisien dan variabelnya itu dipisahkan, maka ini 5 dikali dengan turunan dari x pangkat 4 ya teman-teman. Nah, jadi yang kita turunkan adalah variabelnya, turunan d per dx x pangkat 4 dikurang 3 dikali d per dx x pangkat 2 ditambah 7 dikali d per dx dikurang d per dx d per dx 8. Nah, ini konstanta. Nah, konstanta ini kita turunkan nanti teman-teman. Nah, ini sama dengan 5 dikali, ini kan turunan dari x pangkat 4 itu kan 4x pangkat 3. Nah, ini dari mana? Itu adalah dari pangkatnya ini, pangkatnya ini kita kalikan dengan ini, dikalikan dengan yang dikalikan dengan x. Berapa x-nya? Ini kan x-nya 1. Jadi 4 dikali 1. Nah, di sini tulis 4x. Nah, lalu pangkatnya ini kita kurang dengan 1. Yang tadinya 4 dikurang 1 berarti 3. Jadi turunan dari x pangkat 4 itu adalah 4x pangkat 3. Nah, lalu kita kurang dengan ini 3 dikali turunan x pangkat 2. Turunan x pangkat 2 itu 2x. Jadi min 3 dikali 2x. Lalu ditambah dengan 7. Turunan dari x itu adalah 1. Turunan dari x itu adalah 1 ya. Ini kan 1 pangkat 1 dikali 1 hasilnya 1. Lalu 1 dikurang 1 itu 0. X-nya tidak ada, jadi tinggal 1. Pangkat 0 itu ditulisnya 1. Jadi ini tetap dikali 1 harusnya ada tulisannya, tapi karena dikali 1 itu tetap 7, maka tidak perlu ditulis. Nah, lalu ini dikurang 0. Kenapa 0? Karena dia tidak ada variabelnya. Nah, jadi kalau cuman hanya ada konstanta saja dan tidak ada variabelnya, maka dia turunannya itu 0. Dan lalu ini kita kalikan, 5 dikali 4x pangkat 3 itu hasilnya 2x pangkat 3, lalu dikurang 3 dikali 2x itu hasilnya negatif 6x, lalu ditambah 7. Jadi ketemu turunan, jadi turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8 itu adalah 2x pangkat 3 dikurang 6x plus posita ditambah 7. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 2, yaitu turunan dari 3x turunan dari 3e pangkat 2x. Nah, fungsi ini adalah fungsi eksponen ya teman-teman. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu f aksen x itu sama dengan d per dx 2x. Ini 2x adalah dari pangkatnya ini, kita turunkan lalu kita taruh depan, d per dx kali 2x lalu dikali dengan fungsinya 3e pangkat 2x. Nah, turunan dari 2x ini adalah 2. Lalu 2 dikali dengan 3e pangkat 2x. Jadi
hasilnya 6e pangkat 2x. Jadi turunan dari fx 3e pangkat 2x itu adalah 6e pangkat 2x. Nah, selanjutnya adalah soal yang ketiga, turunan dari fx sama dengan akar 3 x kuadrat ditambah 1. Nah, fx sama dengan akar 3 x kuadrat ditambah 1 itu sama saja dengan x kuadrat ditambah 1 pangkat 1/3. Nah, fungsi ini itu dapat diturunkan dengan aturan rantai. Misalkan fx itu sama dengan u pangkat 1/3. Nah, dan u-nya itu adalah x kuadrat plus 1. Nah, jadi fu itu sama dengan 1/3 u pangkat negatif 2/3. Nah, ini kenapa bisa 1/3? Kenapa bisa 1/3 u pangkat negatif 2/3? Itu adalah karena ini kan fu ini adalah turunan dari fx. Nah, jadi 1/3 ini kita kalikan dengan u-nya itu 1 kan, u-nya. Jadi 1/3. Nah, lalu 1/3 ini pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Jadi hasilnya adalah negatif 2/3. Dan gx ini adalah turunan dari u. X kuadrat plus 1 ketika diturunkan itu hasilnya 2x. Yaitu 2 dikalikan dengan 1 itu 2. Lalu pangkatnya kita kurang, 2 kurang 1, pangkatnya tinggal 1, jadi 2x. Nah, ini kan tadi dia tidak ada x-nya, jadi dia 0. Jadi hasilnya dia 0, jadi tidak perlu ditulis ya teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi sebelah luar adalah fu sama dengan u pangkat 1/3. Dan fungsi sebelah dalam adalah u sama dengan gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Jadi f aksen x sama dengan d per dx f gx sama dengan fu dikali gx. Nah, fu nya itu adalah 1/3 u pangkat negatif 2/3 di ini ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini, lalu dikali dengan 2x. 2x gx nya itu kan adalah 2x ya di sini teman-teman. Jadi lalu kita substitusikan gx nya itu 2x. Nah, lalu kita ini kan u. Nah, u ini kita substitusikan u-nya. U-nya itu adalah 3, maaf salah teman-teman. U-nya itu adalah x pangkat 2 ditambah 1. Nah, jadi kita substitusikan u di sini ke dalam u di sini ya teman-teman. Lalu kita 1/3 jadi 1/3 dikali x pangkat 2 ditambah 1 pangkat negatif 2/3. Nah, lalu dikali 2x. Jadi turunan dari fx sama dengan akar 3 x kuadrat plus 1 adalah 1/3 x kuadrat plus 1 dikurang 2/3 pangkat negatif 2/3 dikali 2x teman-teman. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu adalah turunan dari fx sama dengan ln x kuadrat plus 1. Nah, fungsi ini adalah fungsi logaritma ya teman-teman, logaritma natural. Nah, jadi turunannya kita lambangkan dengan f aksen x sama dengan, nah untuk fungsi ini, fungsi logaritma, untuk menurunkannya yaitu rumusnya, caranya adalah 1 per x kuadrat plus 1 dikali d per dx x kuadrat plus 1. Jadi maksudnya itu adalah 1 dibagi dengan fx-nya ini x kuadrat plus 1 ya teman-teman, ini. Lalu dikali dengan turunan ini fx-nya, fungsinya, turunan dari fungsinya itu x kuadrat plus 1. Jadi 1 per x kuadrat plus 1 itu adalah 2x. 2x ini adalah turunan dari ini ya teman-teman, karena ini kan 2 dikali 1 2, lalu pangkatnya kita kurang dengan 1 maka menjadi pangkat 1, jadi 2x. Nah, ditambah 1 ini tidak ada x, jadi dia hasilnya 0 ya teman-teman, dan dia adalah konstanta itu hasilnya 0 kalau diturunkan. Nah, lalu ini 1 dikali 2x ya teman-teman. 1 per x kuadrat per 1 itu kita kalikan dengan 2x menghasilkan 2x per x kuadrat per 1. Jadi turunan dari fx ln x kuadrat per 1 itu adalah 2x per x kuadrat per 1.
Selanjutnya soal yang nomor 5, jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, tentukan dy per dx-nya. Nah, turunan ini, turunkan ke pertama. Ini soal ini kita dapat selesaikan, kita dapat tentukan dy per dx-nya itu dengan aturan rantai ya teman-teman. Nah, yang pertama kita turunkan kedua ruas terhadap x dulu. Kita turunkan kedua ruas dulu teman-teman. Nah, ini d per dx itu adalah d per dx x pangkat 2 ditambah d per dx d pangkat 2 sama dengan d per dx 2x. Nah, jadi tiap-tiap variabel dan konstanta itu kita turunkan ya teman-teman. Nah, jadi turunan dari x pangkat 2 itu adalah 2x ya. Ini 2 dikali 1 jadi 2x, pangkatnya kita kurangkan jadi 1, 2x, lalu tambah 2y dy per dx ya teman-teman. dy per dx masih tetap itu sama dengan 0. Ini konstanta apabila diturunkan itu hasilnya 0, maka dia hasilnya 0. Lalu 2y dy per dx sama dengan negatif 2x. Nah, di sini ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama dikalikan dengan negatif 2 teman-teman. Sama-sama dikalikan dengan negatif 2, maka menjadi 2y dy per dx sama dengan negatif 2x. Nah, lalu di sini kita untuk mencari dy per dx itu sama dengan negatif 2x per 2y. Nah, di ruas kanan dan ruas kirinya itu kita bagi dengan 2y ya teman-teman. Kita bagi dengan 2y. Di sini dibagi 2y, maka menjadi negatif 2x per 2y. Nah, kita dapat sederhanakan menjadi negatif x per y. Jadi jika x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25, dy per dx-nya itu adalah negatif x per y. Selanjutnya adalah soal yang nomor 6, yang ke-6, tentukan turunan dari y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x dikuadratkan. Nah, fungsi ini dapat diturunkan dengan aturan rantai. Kita misalkan y sama dengan u pangkat 2. U pangkat 2 ini kan pangkatnya 2 ya teman-teman. Jadi kita misalkan u itu pangkat 2. Dan u sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x. Nah, ini adalah u-nya teman-teman. Nah, di aksennya turunan dari u itu sama dengan 2u. Dan turunan u-nya itu adalah 6x ditambah 2. Fungsi sebelah luar adalah fu sama dengan u kuadrat. Nah, fu-nya itu atau sama saja dengan y ya teman-teman. Ini sama saja dengan fu. Nah, dan fungsi sebelah dalam adalah u sama dengan 3x kuadrat plus 2x. Jadi dxy sama dengan dx f gx sama dengan fu dikali gx sama dengan 2u. fu-nya itu kan ini ya teman-teman, 2u. Ya, ini kan fx ya teman-teman. Nah, jadi ini fu. Ini fu ya teman-teman. Fu sama dengan y aksen ya teman-teman. Nah, ini fu. Fu-nya itu 2u. Dan gx itu sama saja dengan turunan dari u ini teman-teman. Jadi ini sama saja dengan gx ya teman-teman. Nah, ini gx-nya. Lalu kita substitusi u-nya. U-nya itu adalah 3x pangkat 2 plus 2x. Nah, kita substitusi pada soal ini, maka 2 pada jawaban ini, maka 2 dikali dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x dikali 6x tambah 2. Itu sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 4x dikali 6x plus 2. Nah, ini kita dapat kalikan. Kita kalikan 6x pangkat 2 dikali 6x itu adalah 36
36 X pangkat 3, lalu 6X kuadrat dikali 2 itu adalah 12X pangkat 2, lalu 4X dikalikan dengan 6X itu adalah 24X pangkat 2, lalu 4X dikalikan 2 adalah 8X. Nah, di sini pangkat 2 ini kita bisa jumlahkan, yang pangkatnya sama dapat kita jumlahkan, jadi 36X pangkat 3 ditambah 36X pangkat 2. Soal yang ketujuh adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x sin x. Nah, turunan fungsi tersebut dapat dicari menggunakan aturan hasil kali ya teman-teman. Nah, fx-nya itu kan tadi adalah 2x kuadrat plus 3x sin x. Nah, aturan hasil kali. Nah, 2x kuadrat plus 3x itu adalah u, dan sin x itu adalah v. Nah, turunan dari u atau u aksennya itu adalah 4x ditambah 3 dan v aksennya itu adalah cos x. Nah, sin x itu adalah turunan sin x, turunannya adalah cos x. Nah, jadi maka di sini sin x itu jika diturunkan dia menjadi cos x. Nah, jadi f aksen x-nya itu sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Nah, lalu kita substitusikan u aksen dan v ini ke dalam rumus ini. Nah, ini u aksen itu kan 4x tambah 3. Nah, kita substitusikan ini 4x, v-nya itu sin x, ini sin x ya. Lalu ditambah dengan u-nya ini 2x kuadrat plus 3x ini. Lalu dikali v aksennya adalah cos x di sini ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita sudah langsung menemukan hasil turunan dari fx 2x kuadrat plus 3x sin x adalah turunannya yaitu 4x plus 3 sin x ditambah 2x pangkat 2 ditambah 3x cos x. Nah, selanjutnya soal yang ke-8 adalah tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 per cos x. Turunan fungsi tersebut dapat dicari menggunakan aturan hasil bagi, teman-teman. Nah, ini kan fx-nya itu adalah x kuadrat plus 1 per cos x ya, teman-teman. Nah, ini kita umpamakan yang u ini adalah yang pembilang adalah u dan penyebutnya cos adalah v. Nah, u-nya itu adalah ini x kuadrat plus 1 dan v-nya itu adalah cos x. Nah, kita turunkan u-nya jadi u aksen sama dengan 2x dan kita turunkan v-nya juga jadi v aksen sama dengan negatif sin x. Nah, cos x jika diturunkan itu hasilnya adalah negatif sin x ya, teman-teman. Nah, tadi kan sin itu jika diturunkan itu menjadi cos. Nah, cos ketika diturunkan itu menjadi sin x. Nah, lalu f aksen x sama dengan, untuk aturan hasil bagi rumusnya itu adalah f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat kan, teman-teman. Nah, lalu kita substitusikan u aksennya v dan u dan v aksennya, teman-teman. Nah, ini u aksennya itu adalah 2x ya, teman-teman. Di sini 2x. Nah, lalu ingat ya, teman-teman, u aksen itu adalah turunan dari u, turunan dari pembilangnya ya, teman-teman. Lalu kita kalikan dengan v-nya itu adalah penyebut ini, atau kita umpamakan tadi v jadi cos x. Lalu kita dikurang dengan u-nya pembilangnya. Ini x kuadrat plus 1. Nah, di sini ini pembilangnya. Nah, tadi di sini x kuadrat plus 1 itu kita misalkan dengan u. Jadi kita substitusikan u ini ke dalam rumus ini. Nah, lalu kita kalikan dengan negatif sin x. V aksen dari cos x adalah negatif sin x. Nah, v-nya itu kita kuadratkan. V-nya adalah cos x, jadi ketika dikuadratkan menjadi cos kuadrat x. Nah, lalu di sini kita dapat susun biar lebih rapi ya, teman-teman. Jadi 2 cos x ya, ini bukan lebih rapi sih, ini kan ini negatif ya, ini negatif jadi positif. Jadi di sini positif x pangkat 2 plus 1 sin x per cos pangkat 2x. Nah, jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat plus 1 per cos x adalah 2x cos x ditambah x kuadrat plus 1 sin x
per cos kuadrat X. Selanjutnya soal yang terakhir atau soal yang ke-9, yaitu jika ST sama dengan 5T kuadrat plus 2T, maka kecepatan saat T adalah, nah ini pada soal ini itu adalah jika ST itu adalah jarak ketika T, yaitu adalah 5T kuadrat plus 2T. Nah, kecepatan saat T sama dengan 3 adalah, nah di sini kita disuruh mencari kecepatan. Nah, sedangkan turunan pertama dari jarak itu adalah kecepatan. Nah, maka kita untuk mencari kecepatannya kita turunkan dulu S-nya ini teman-teman. S-nya ini kita turunkan. Ini kita turunkan. Nah, karena ST itu ketika diturunkan itu jadi kecepatan, maka jadi dia VT ya teman-teman. VT sama dengan ds per dt sama dengan d per dt dikali dengan 5T kuadrat plus 2T ini teman-teman. Jadi 5T kuadrat plus 2T ini kita turunkan, maka menjadi 10T plus 2. Nah, di sini teman-teman, pangkatnya ini kita kalikan dengan 5 ya teman-teman. Ini pangkatnya ini kita kalikan dengan 5. Nah, lalu pangkatnya ini dikurang dengan 1. Pangkatnya dikalikan 5 ini tadi diletakkan di depan. Jadi 10T. Nah, ini kan pangkatnya 1. Jadi 1 kali 2 itu hasilnya 2. Nah, T-nya ini 1 kurang 1, 0, 0. Nah, dan 0 itu memiliki 1. Jadi 2 kali 1, 2. 10, jadi 10T ditambah 2. Nah, kita substitusikan T-nya itu 3 ke dalam persamaan ini teman-teman. Ini kan V-nya sudah ketemu. V ketika T itu sudah ketemu, V yaitu 10T ditambah 2. Lalu kita substitusikan T-nya itu sama dengan 3 karena di sini kita disuruh mencari kecepatan saat T sama dengan 3. Nah, maka V 3 sama dengan 10. Kita substitusikan 3-nya ya ke dalam T ini. Maka 10 kali 3 ditambah 2. 30, hasilnya adalah 32 teman-teman. Jadi kecepatan saat T sama dengan 3 adalah 32 satuan per waktu. Sekian teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.